Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas manga sepak bola lagi. Setelah manga Embers ditamatkan, kita telah menemukan manga yang tokoh utamanya berposisi sebagai defender. Dan ini tentang sepak bola yang realistis sama seperti Aoashi. Dan kita akan review dari chapter 1 sampai chapter 5. Kita langsung saja. Nama tokoh ini, utama dari manga ini adalah Araki. Dia dipanggil temannya yang bernama Uemoto. Uemoto berkomentar kalau Araki masih melakukan lari pagi. Padahal ada pertandingan sebentar lagi jadi harus mengurangi latihannya. Araki menjawab kalau ini adalah rutinitasnya. Menurutnya tubuhnya merasa lebih baik setelah berlari. Ada yang mengatakan kepada Uemoto kalau dia tidak akan berhasil menjadi pemain profesional. Jadi mereka saat ini menjalani musim dingin yang terakhir. Dan mereka berdua masih belum mendapatkan tawaran untuk bergabung ke J-League, Liga Utama Jepang. Menurut Uemoto, tersisa 2 pertandingan lagi, jadi mereka harus menonjol, dan Araki berkomentar tinggal 8 pertandingan lagi sampai kita menangkan piala nasional. Araki mengingatkan di saat sekolah dia bercerita cita-citanya, dia saat itu bermain untuk sebuah klub posisinya sebagai gelandang serang, dia akan menjadi pro dalam 3 tahun, dan berencana bergabung ke klub besar Eropa dalam waktu 10 tahun. Araki menceritakan semuanya di sekolah SMA. Ini dia ingin mengalahkan Saika Academy sehingga juara nasional, lalu para scouting melihatnya dan merekrutnya. Araki menceritakan ini semua dengan penuh percaya diri. Di sini juga pertama baginya bertemu dengan Uemoto, kemudian Uemoto melihat buku belajar bahasa Spanyol. Jadi dia bertanya kenapa dia ingin belajar Spanyol. Araki mengungkapkan banyak yang kendala soal bahasa ketika mereka bermain di luar negeri. Araki mengatakan kalau ini sangat penting. Lalu Uemoto terkejut kalau Araki berlatih lebih keras dibanding pemain lainnya. Bahkan di saat dia membuka bajunya, otot-ototnya menunjukkan kalau sudah bekerja sangat keras untuk ini. Tapi Araki baru sadar kalau kerja keras saja tidak cukup. Tapi sejak 3 tahun lalu hingga semester terakhir, mereka berdua, Araki dan Uemoto, belum masuk ke kejuaraan nasional. Dari pertandingan semifinal, Araki mencetak gol membawa Tojo unggul. Kemudian mereka akan menghadapi Saiga Academy di final nanti. Midori Sakakibara, si anak ajaib, telah mencetak 10 gol untuk Sagai. Kemudian di locker room, Araki tampak marah kepada Yamashita. Menurut Araki, Yamashita telah melakukan pertahanan yang ceroboh dan itu hampir membuat mereka kebobolan. Tapi menurut Yamashita, dia telah melakukan yang terbaik, tapi dia tetap bisa melewatinya. Araki mengatakan, buatlah pelanggaran. Yamashita menjawab kalau itu bermain kotor. Araki mengatakan lagi, nanti mereka akan melawan Sakakibara. Jika Yamashita bermain seperti ini, maka dia akan melewatinya 10 kali. Kemudian sang pelatih maju, dia mengatakan kemenangan itu murah. Jika kau harus melanggar aturan untuk mendapatkannya, kau harus bermain adil. Araki menjawab, kau pikir melakukan pelanggaran itu kotor? Kau pernah menonton pertandingan profesional? Menggunakan pelanggaran adalah strategi sepak bola. Jadi kau tidak masalah kami kalah, yang penting bermain adil. Sang pelatih mulai emosi. Kemudian Yamashita juga emosi, dia mengatakan kepada Araki kalau dia biasanya cuma ngomel saja, tapi sendirinya juga payah dan tidak banyak mencetak gol. Yamashita langsung menendang tas Araki. Yamashita berkomentar, kau selalu mengatakan omong kosong sejak kala itu, tapi kenyataannya kau biasa-biasa saja. Araki berkomentar, kau pikir aku tidak tahu kita perlu melakukan apa saja yang kita bisa. Aku perlu bakat sebelum bicara tentang pelanggaran, aku akan beri kenyataan. Jika bermain adil itu cukup, bahkan kita kalah alasan aku berlatih keras sampai muntah darah. Berhentilah berpikir tentang kekurangan sebelum pertandingan dimulai. Bagaimana kalau benar-benar untuk menang sekali ini? Kemudian pelatih menyuruh mereka untuk berhenti. Lalu dia membuat Yamashita menjadi pemain cadangan di final nanti karena telah menendang tas seseorang, sementara Araki menggantikan posisinya sebagai center back. Pelatih melanjutkan kalau soal bicara itu gampang, dia ingin melihat bagaimana Araki menggantikan peran Yamashita. Araki tidak terima padahal ini pertandingan final, tapi keputusan pelatih sudah bulat. Kemudian tiba saatnya pertandingan finalnya dimulai. Lalu kita melihat orang tua yang lidahnya seperti ular memakan es krim, dia bersama seorang wanita menonton final ini. Orang itu menjelaskan tentang Midori Sakakibara. Dia adalah pemain bintang dan mendapatkan tawaran dari klub Eropa, yaitu di Inggris Bluebell FC. Tapi dia tidak mendapatkan visa keluar negeri. Bisa dibilang, merupakan berdua ini adalah tim scouting dari sebuah klub.
Dia berkomentar, di dunia sepak bola, satu pandangan sudah cukup untuk menemukan bakat. Yang perlu aku lihat adalah elemen yang paling dasar. Apakah itu menggiring, menembakkan, mengumpan? Tidak, itu lebih sederhana, adalah sentuhan pertama mereka. Atau bagaimana mereka menjebak bola, bisa juga dibilang mengontrol bola. Kita lihat Sakakibara menunjukkan satu sentuhannya ketika bola jatuh dari atas. Pria tua itu berkomentar, mungkin mereka bisa melakukan loan deal atau kesepakatan pinjaman untuk pemain tersebut. Akhirnya, dimulai juga pertandingan final SMA Tojo versus SMA Sakai. Di lorong, Oyimoto berbicara dengan Araki, apa yang selanjutnya akan Araki lakukan setelah lulus, dan gagal membawa scouting terkesan, dan juga gagal juara. Araki mengatakan, untuk jangan memikirkan ini lebih dulu. Araki berpikir, dia melakukan apa saja, yang terpenting adalah kemenangan, apalagi saat ini adalah seorang back. Namun tidak sengaja, tim scouting tadi bertemu dengan Araki di lorong. Dia minta tolong di mana tempat toilet. Araki langsung beritahu di mana tempatnya, tapi dia mengingatkan juga bahwa penonton tidak boleh izin kembali ke sini, jadi hati-hati jangan sampai tertangkap. Akhirnya orang tua itu kembali. Wanita itu berkomentar kalau dia tidak bisa berbicara dengan orang di sini tanpa penerjemah dia sendiri. Tapi pria tua itu memberitahu kalau ada salah satu pemain yang sopan beritahu di mana tempat toilet itu. Wanita itu terkejut bahwa ada pemain yang bisa berbahasa Itali. Akhirnya, para pemain keluar dari lorong. Pria tua menunjukkan kalau dia yang tadi memberitahu soal tempat toilet. Wanita itu menilai Araki bermain seperti bukan pemain bertahan. Setelah melihat datanya, dia tahu kalau Araki sebenarnya bermain sebagai gelandang serang dan buruk dalam bertahan, sehingga bertanya-tanya kenapa dia menjadi back sekarang. Karena jika pindah posisi harus belajar lebih lagi tentang posisi yang baru. Sehingga kita lihat Sakakibara berhasil melewati Araki dengan mudah. Tapi Araki tidak menyerah, dia terus menekan Sakakibara. Namun Sakakibara dengan mudah melewati Araki. Bisa dia berhasil melakukan cut inside, Araki sedikit menyentuh Sakakibara sehingga dia terjatuh. Para penonton berkomentar kalau dia ceroboh. Di babak pertama, mereka imbang, tidak ada gol. Lanjut di babak kedua, Araki lagi-lagi melakukan pelanggaran. Sehingga wasit berikan peringatan kepada Araki. Sementara tim scouting yang wanita berkomentar kalau Sakakibara memiliki tendangan yang akurat. Driblingnya juga kelas dunia. Pria tua itu berkomentar kalau Sakakibara masih belum mendapatkan kesempatan untuk menendang sama sekali, bahkan satu kali tidak ada. Kemudian Araki memegang Sakakibara sehingga Sakakibara terjatuh. Dia memprotes kepada wasit seharusnya itu pelanggaran, tapi menurut wasit itu tidak. Sakakibara berkomentar dia bermain kotor. Sementara pria tua itu berkomentar kalau pertandingan sudah 78 menit berjalan. Dia melanjutkan apakah Araki bisa bertahan seperti ini sampai 90 menit? Lalu di saat Sakakibara mendapatkan umpan, Sakakibara sambil melirik Araki berkomentar kalau dia tahu apa yang akan dilakukan Araki. Dia mulai berhati-hati dengan Araki sehingga Sakakibara berhasil melewati Araki dengan mudah melewati bola dari kaki Araki atau kita disebut knockback. Tapi sekali lagi Araki melakukan tindakan pelanggaran. Dia memeluk Sakakibara untuk menghentikan Sakakibara sehingga Araki mendapatkan kartu kuning. Pria tua itu langsung tertawa, dia terkejut dari mana dia cara belajar bermain seperti itu. Menghentikan permainan dengan pelanggaran. Jelas itu ada di Eropa. Araki melakukan ini dengan waktu yang pas, tapi sebaliknya bisa mendapatkan kartu merah. Wanita bersamanya berkomentar juga apakah pelanggaran itu sebaik itu. Pria tua itu menjawab kalau Araki bisa menilai cepat. Kalau itu membuktikan bahwa dia memiliki pola pikir pemenang dan juga Araki tidak ragu dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Sakakibara berkomentar kalau dari babak pertama, Araki masih kuat staminanya. Sakakibara terkejut ada seorang seperti dia, kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Sedangkan Araki berkomentar kalau dia mengakui tidak memiliki bakat seperti dia dan lainnya. Araki berkata, meskipun aku tidak berbakat, meskipun mereka semua menolakku, bahkan aku harus jelek, aku hanya ingin kemenangan. Pria tua juga berkomentar, yang dibutuhkan adalah mental pemenang. Bahkan meskipun pertandingan sulit, mereka tetap maju. Dan akhirnya Araki berhasil menjatuhkan Sakakibara tanpa harus membuat pelanggaran. Pria tua berkomentar lagi kalau seperti Araki yang dia cari, meskipun kemampuannya masih buruk. Anak ini adalah center back alami yang aku cari. Namun usaha Araki sia-sia, pada akhirnya tim Sakai yang menang. Mereka mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Araki melamun, dia berpikir kalau sebelumnya dia telah melakukan kesepakatan dengan orang tuanya. Karena itu dia diizinkan bermain bola.
Jadi, jika Araki tidak mendapatkan tawaran bermain di klub setelah dia lulus, maka Araki harus berhenti bermain sepak bola. Kita diperlihatkan bagaimana Araki kecil menonton sepak bola di Eropa. Dia merasakan sensasi itu dan sejak itu dia ingin bermain sepak bola dan menjadi terbaik di dunia. Kemudian ada salah satu penonton berteriak kalau tim Tojo tidak bisa bermain bola dan bermain kotor. Semua penonton juga setuju pendapat dia. Sementara itu, wanita scouting berbicara kalau negara ini memandang rendah atau memalukan bagi seseorang yang memiliki segala cara untuk menang. Pria tua berkomentar kalau hal seperti itu hanyalah gangguan kecil. Di ruang ganti, pelatih memberikan semangat untuk timnya kalau mereka semua sudah bermain baik. Tapi kita lihat, Araki dia hanya bisa menunduk. Pelatih bertanya, bagaimana rasanya bermain sebagai back dan bagaimana rasanya kalau kalah. Araki mengingat perkataan dari penonton tadi, kemudian sang pelatih memberikan kata-kata yang semangat untuk Araki. Kemudian, dia menanyakan pendapat kepada Uemoto. Uemoto berkata, kalau dia tidak akan menyesal sama sekali, dia sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Kemudian Araki berada di rumah, dia makan sambil menonton hasil pertandingan dan melihat dari Sakakibara. Kemudian ibunya memanggilnya kalau ayahnya sedang menelpon. Araki dengan singkat mengatakan kalau dia mulai saat ini akan fokus dengan studinya. Dia berkata ini kepada ayahnya. Di pagi hari, Araki masih melakukan latihan mandiri. Pikirannya masih kacau, kepalanya berisik mendengar perkataan temannya, pelatihnya, dan impian dia. Semuanya menjadi satu tapi semuanya telah berakhir. Dia mengatakan semuanya tidak menjadi kenyataan. Tiba-tiba, datang dua orang dari tim scouting. Awalnya, pria tua itu membicarakan soal bantuan Araki soal toilet. Kemudian dia muji permainan dari tim Sakai, lalu dia mengatakan kalau Araki bermain sangat buruk. Kemudian dia mengatakan yang penting menang meskipun kedengaran egois. Keajaiban adalah perwujudan keindahan dari sepak bola, tapi dengan mereka yang dengan semangat mengejar kemenangan pemain yang menggunakan cara apapun agar menang, mereka menganggap kemenangan indah itu pemain bintang. Tapi mereka yang di dalam bayangan yang menciptakan kemenangan itu tanpa mereka, tidak ada kemenangan. Mereka menggunakan tubuh mereka, menggunakan pelanggaran untuk melawan. Mereka adalah orang-orang yang jelek menyeret timnya menuju kejayaan. Araki bertanya, siapa kau? Pria itu menjawab, aku adalah kepala pencari bakat untuk tim Liga Serie A, Italia, Olivero FC. Nama dia adalah Silvio Testa. Dia berkata, mari ikut kami, aku perlu seseorang dengan kekuatan dan tekad sepertimu. Testa melanjutkan, orang-orang Inggris adalah penguasa sepak bola saat ini. Dalam 10 tahun ke depan, klub-klub Italia akan kembali memimpin di Eropa. Dan Andalah salah satu orang yang akan bawa kami ke sana, ke puncak Eropa. Dengan begini, Araki berpikir kalau harapan itu ternyata masih ada. Kemudian Silvio memberikan sebuah ringkasan tentang klubnya. Menurutnya ini perlu untuk pemain muda yang akan bergabung dengan Olivero FC. Jadi ini tentang kebijakan, gaya hidup, dan rencana latihan. Araki masih tidak percaya bahwa pencari bakat dari Italia datang menemuinya langsung. Kemudian Silvio menyuruh Araki untuk melakukan persiapan selama 2 bulan. Lalu di bulan Januari tanggal 4, datanglah ke bandara dan Daira yang akan menjemputnya. Di sana Araki akan dilatih menjadi back profesional seperti lainnya. Jika Araki datang dan menerima tawaran ini, maka setelah tiba di Italia, dia akan langsung menandatangani kontrak. Sementara Silvio dan Daira makan. Lalu Daira bertanya-tanya kenapa harus dia yang menjemputnya atau kembali ke Jepang 2 bulan lagi. Menurutnya, itu buang-buang waktu. Daira juga bertanya apakah Silvio yakin Araki bisa bermain di level Italia. Silvio mengungkapkan kalau dia tidak tahu dan tidak berekspektasi tapi akan melatihnya nanti. Menurut Daira, Silvio tidak perlu menipunya karena dia tidak cocok dengan ini dan akan menghancurkan hidupnya. Silvio menjawab kalau kesempatan kecil yang dibutuhkannya, dia akan menandatangani kontrak dengan harga yang sangat murah. Jadi meskipun dia gagal, klub tidak akan rugi banyak. Silvio berkomentar ini semua tentang keseimbangan, resiko dan hasil yang kami dapatkan. Hancurkan hidupnya bahkan siapa yang peduli apa yang kita lakukan. Sementara itu, Uemoto dan Yamashita membicarakan apa yang mereka rencanakan setelah lulus. Mereka berencana untuk melanjutkan kuliah. Kemudian, semua teman kelas Araki tahu kalau Araki mendapatkan tawaran untuk bermain di Italia. Yamashita berkomentar, wajah Araki seperti marah, tapi Uemoto mengatakan kalau dia itu baik-baik saja. Kemudian Araki mengajak Yamashita dan Uemoto untuk berlatih. Di sini Yamashita terkejut bahwa Araki akan keluar dari sekolah atau berhenti sekolah karena dia harus pergi ke Italia di bulan Januari nanti. Dia tidak ingin buang-buang waktunya di sini, jadi mungkin dia akan ikut sekolah online. Sehingga Yamashita bersemangat untuk melatih Araki menjadi pemain bintang sebagai back.
Kemudian Uemoto menantang Araki 1-1. Apakah dia sudah siap untuk menjadi pro di Italia? Akhirnya mereka berduel, Uemoto berhasil melewati Araki tapi Araki masih bisa mengejarnya. Uemoto berkomentar dalam hatinya, agar Araki menyerah saja, kenapa Araki masih tetap bertarung bisa dia belum cukup baik. Dan akhirnya Araki menekel Uemoto. Uemoto berkomentar kalau Araki tidak tahu cara menyerah. Uemoto di sini masih berat menerima bahwa Araki akan tetap milih pergi. Uemoto mengungkapkan kalau dia masih buruk dalam bertahan. Dia juga terkesan karena dia tidak seperti Araki. Dia mengungkapkan juga bahwa sebenarnya dia ingin berusaha keras seperti Araki. Tapi dia tidak berlatih keras seperti Araki. Dia tidak berusaha, dia tidak mendorong. Dia menyesal, andai saja dia lebih serius mungkin mereka akan tembus ke nasional. Akhirnya Araki pergi. Kemudian di saat Yamashita dan teman lainnya mengajak Uemoto untuk karaoke, Uemoto menolak. Dia memilih untuk tetap belajar dan ingin melakukan apa yang dilakukan Araki. Kali ini dia ingin belajar lebih keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan tiba saatnya Araki datang menemui Daira di bandara. Daira menjelaskan kalau Araki akan bergabung di klub Liga Italia, di mana Liga Italia adalah liga salah satu dari 5 liga terbaik di Eropa. Kemudian Daira yang beritahu banyak juga pemain Jepang yang bergabung di klub Eropa, namun sedikit yang bermain atau menonjol di Liga 5 top Eropa ini. Daira mengingat bahwa tidak ada seperti Silvio yang suka melihat impian seorang muda hancur. Araki mengungkapkan, untuk segera berangkat, dia tidak ingin buang-buang waktu membuat hal seperti ini. Akhirnya mereka berangkat. Araki berkomentar dalam hatinya, tidak peduli semua orang mengatakan apakah Araki bisa bertahan di Italia, dia hanya menatap ke depan. Tujuannya adalah menjadi yang terbaik di Italia, bahkan terbaik di Eropa. Di Italia ada 2 orang yang makan sambil membicarakan Daira yang baru datang. Dari Jepang, mereka berkomentar Daira membawa bek baru, dan mereka adalah dari tim Oliviero FC. Pertama, Raffaello Amati, posisi bek kiri. Yang satunya adalah Bruno Marzi, seorang gelandang. Lalu kita melihat sebuah berita seorang mantan pemain sepak bola nasional yang bernama Taiko Okochi. Kemudian pertanyaan apakah Okochi menantang Sakakibara bermain di luar. Okochi mengungkapkan dulu saat masih bermain, dia bermain di Belgia selama 3 tahun. Dia berkomentar banyak anak muda di Jepang yang ingin bermain di luar negeri, tapi banyak juga yang malah menjadi penghangat bangku cadangan. Dia tidak yakin apakah Sakakibara akan dapat menit permainan di pertandingan manapun. Jadi menurutnya Sakakibara harus lebih dulu membuktikannya di Liga Jepang. Akhirnya Araki dan Daira telah tiba di Italia. Mereka menunggu seseorang untuk menjemputnya. Araki berpikir jika ini terlalu lama mending menggunakan jalur lain. Dan akhirnya tiba juga yang menjemputnya adalah Raffaello. Terlihat Raffaello tidak menganggap keberadaan Araki. Raffaello mengajak Daira untuk pergi makan, kalau tidak bisa sekarang masih bisa besok. Tapi tiba-tiba Araki langsung meraih tangan Raffaello untuk berjabat tangan. Dia langsung mengenalkan diri. Setelah itu Raffaello langsung menarik tangannya, bahkan dia tidak menatap Araki sama sekali. Araki berkomentar kalau Raffaello tidak suka dengannya. Raffaello berkomentar kalau sang pelatih tidak suka apa yang dilakukan oleh Silvio karena selalu merekrut beberapa center back yang aneh. Dan saat ini dia melihat Araki, Raffaello langsung tidak menyukainya. Tiba-tiba drivernya berhenti di tempat latihan, padahal mereka akan pergi ke hotel. Kita kembali lagi ke siaran TV. Yanatake menertawakan pendapat Okochi bahwa jangan coba-coba bermain di luar negeri hingga pada akhirnya mengalami kegagalan. Yanatake menyindirnya Okochi karena dulu dia pemainnya biasa-biasa saja dan tidak ada usaha yang keras. Okochi langsung menatap tajam, sedangkan pembawa acara mulai panik karena keadaan mulai panas. Yanatake melanjutkan bahwa ada sesuatu yang istimewa jika keluar negeri, di mana mereka para pemain akan berpikir buruk kalau tidak mendapatkan menit bermain, maka rasa percaya diri yang telah dibangun akan hancur. Tapi menurut Yanatake, dengan rasa takut kegagalan terkadang itu dapat merubah seorang pemain yang biasa-biasa saja menjadi pemain kelas dunia. Dan kita kembali ke Araki. Terlihat Gianpalmo, sang pelatih datang langsung berikan sesuatu pada Araki, dan itu adalah sebuah tiket menuju ke Jepang. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak membutuhkannya, tidak ada kontrak. Jadi jika Araki ingin kembali ke Jepang, dia bisa menggunakan tiket ini untuk besok. Mengejutkan, Araki menyobek tiket tersebut, tapi Gianpalmo memiliki tiket yang lain. Araki berkomentar percuma melakukan itu kalau dia tidak akan pulang. Gianpalmo tersenyum karena Araki terlalu memaksakan diri. Padahal ujung-ujungnya Araki pasti gagal. Bahkan tanda tangan kontrak masih belum dilakukan, tapi menurut Gianpalmo, Araki sombong dan terlalu percaya diri. Dia menyebutkan Araki sampah, lalu dia menyuruh Araki untuk ganti bajunya untuk melakukan uji coba hari ini juga. Daira berpikir apa yang terjadi, apakah Silvio tahu ini juga? Jadi dia langsung menghubunginya. Kemudian Araki akan berduel dengan Raffaello.
Jadi aturannya Raffaello akan menang jika dia berhasil melewati Araki dan gol. Sementara Araki akan menang jika dia berhasil menghentikan Raffaello atau mencuri bolanya. Permainan dilakukan 10 ronde dan Araki harus menang minimal 3 ronde. Jika di bawahnya maka Araki gagal. Silvio pernah beritahu kepada Giampalmo kalau Araki memiliki mentalitas dan satu-satunya yang dikuasai Araki adalah melanggar. Jadi di duel ini tidak diizinkan untuk melakukan sebuah pelanggaran. Dan duel dimulai, Raffaello mengungkapkan kalau dirinya adalah super spesial sebagai back sayap. Araki yang pernah menonton sepak bola tentang permainan klub El Viro FC, sedangkan Araki yang pernah menonton sepak bola tentang permainan klub El Viro FC. Jadi dia tahu tentang Raffaello. Sementara itu Daira bertanya apakah Raf benar-benar spesial. Giampalmo berkata kalau Raf adalah seorang pemain sayap, tapi dia menarik dia mundur sebagai back sayap. Dari bertanya lagi pemain sayap kiri itu apa? Giampalmo menyederhanakan kalau dulunya Raf adalah penyerang, tapi sekarang menjadi pemain bertahan. Tapi dia tidak pernah kalah dalam duel 1 lawan 1. Di saat Giampalmo membicarakan Raf yang selalu menang, duel kita lihat di babak pertama Araki berhasil menghentikan Raf dan Araki yang menang. Ini membuat Raf dan Giampalmo terkejut dan diam. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Catenaccio. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan segera update kembali. Jadi mohon bersabar dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.